Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Hartono SPD, Kepala SMP Negeri 2 Marabelida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video ini saya akan berbagi tentang strategi kepemimpinan pembelajaran yang sudah, sedang, dan akan dikembangkan di sekolah. Berdasarkan jurnal Saiful Anur dan Ardi Pratama tahun 2025 yang berjudul Problematika Kepemimpinan Pendidikan, solusi yang diusulkan mencakup penerapan paradigma pendidikan berbasis karakter yang menekankan integrasi nilai moral dan spiritual, peningkatan kompetensi teknologi di kalangan pemimpin pendidikan, serta pengembangan keterampilan berpikir visioner dan manajemen strategis. Sebagai kepala sekolah, sejak tahun 2021, saya merasakan adanya tantangan yang dihadapi, mulai dari akses jalan yang rusak, kondisi alam dengan air pasang surut, pendanaan sekolah yang terbatas, lingkungan sekolah yang kurang kondusif, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terbatasnya jumlah guru yang kompeten, sampai pada rendahnya minat belajar murid dan karakter, serta rendahnya dukungan masyarakat sekitar. Dalam mengatasi tantangan kepemimpinan pembelajaran di SMP Negeri 2 Muara Belida, saya merancang terobosan baru untuk mengembangkan strategi kepemimpinan pembelajaran. Terobosan tersebut berjudul Prospek, Strategi Kepemimpinan Pembelajaran di SMP Negeri 2 Muara Belida. Prospek merupakan akronim dari peduli terhadap murid dan lingkungan, responsif dalam menghadapi perubahan, optimal dalam mengembangkan sumber daya, sinergis dalam bekerja sama dengan tim, profesional dalam menjalankan tugas, edukatif dalam proses pembelajaran, kolaboratif dalam membangun kemitraan. Berikut dijelaskan langkah-langkah strategis prospek. Yang pertama adalah peduli terhadap murid dan lingkungan. Saya melakukan beberapa kegiatan untuk mengenal dan memahami kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing murid. Saya menyadari bahwa membersamai mereka dalam setiap aktivitas di sekolah adalah upaya efektif dalam memahami kebutuhan dan minat mereka. Dalam setiap kesempatan, saya mengikuti sesi latihan mereka di sekolah, baik itu latihan menari, menyanyi, maupun latihan sepak bola di lapangan desa. Kebersamaan bersama guru dan murid saya lakukan dengan mengikuti kegiatan bersama yang sederhana, misalnya pembuatan masakan berbahan dasar ayam menjadi menu masakan rendang ayam, rendang burung, dan nasi goreng. Murid laki-laki mendapat tugas untuk membersihkan dan menyiapkan tempat untuk memasak, kemudian masakan dimasak dan dimakan bersama. Dan hal ini saya lakukan untuk memberikan tugas yang dominan, seimbang antara murid perempuan dan murid laki-laki, sehingga tidak ada dominasi gender tertentu. Melalui kegiatan Galing, gerakan aksi lingkungan kolaboratif yang bertujuan mengembangkan kesadaran lingkungan, saya berkolaborasi dengan guru, murid, masyarakat, dan MKKS wilayah 2 untuk bersinergi memperbaiki kondisi lingkungan sekolah yang buruk melalui kegiatan menanam pohon dan pengelolaan kotoran sapi menjadi pupuk. Kedua, responsif dalam menghadapi perubahan. Saya sebagai pemimpin pembelajaran berupaya terus untuk mengadaptasi strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang berubah-ubah. Pembelajaran mendalam deep learning, KKA, coding, dan kecerdasan artifisial yang saya kembangkan di sekolah, kegiatan observasi perilaku kinerja pun saya lakukan untuk memastikan guru melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru terus saya dorong untuk mengikuti BIMTEK peningkatan kompetensi, dan tercatat ada 1 guru yang sudah menjadi guru penggerak. Program teras digital adalah salah satu cara saya untuk mendorong guru memberikan pembelajaran interaktif teknologi di luar jam sekolah. Program pengembangan kreativitas murid pun saya rancang sesuai dengan kebutuhan murid, misalnya gelar seni budaya Indonesia, pembuatan batik Shibori, dan keikutsertaan murid dalam gelaran FLS 2N adalah cara saya mendorong inovasi dan kreativitas. Ketiga, optimal dalam mengembangkan sumber daya.
Kegiatan jumpa pagi ceria saya laksanakan secara optimal. Kegiatan senam anak Indonesia hebat yang selayaknya dilakukan di lapangan olahraga, saya alihkan di atas jembatan jalan menuju ruang kelas karena sekolah tidak mempunyai lapangan olahraga. Kegiatan berkebun saya sesuaikan dengan kondisi pasang surut air, dan dalam beberapa kesempatan Sungai Belida saya gunakan sebagai alat kegiatan latar menari murid. Kegiatan Kombel Kroko, komunitas belajar kreatif, optimis, kolaboratif saya optimalkan, dan tercatat sudah 2 kali Kombel Kroko mengundang narasumber dari luar sekolah, yaitu Bapak Junaidi MPD selaku penggiat gerakan sekolah menyenangkan dan juara 1 Kepsek Inovatif Nasional 2022, dan Bapak Apip Fatur Rahman SPD MSI PhD selaku lektor kepala Universitas Sriwijaya dalam berbagi praktik baik berjudul optimalisasi pembelajaran menggunakan kanvas untuk meningkatkan kemandirian siswa SMP Negeri 2 Murabida. Keempat, sinergis dalam bekerja sama dengan tim. Saya memastikan komunikasi yang efektif dalam tim, pertukaran ide dan informasi, serta membangun kepercayaan saya melakukan dalam kegiatan rapat rutin sekolah dan kegiatan diseminasi atau penyamaan persepsi. Program kreativitas murid seperti pagelaran seni dan perlombaan antar kelas saya persiapkan dengan membentuk kepanitiaan, dan tidak juga lupa reward saya berikan dalam bentuk hadiah untuk menghargai kontribusi dan partisipasi murid. Kelima, profesional dalam menjalankan tugas. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam selama 3 bulan. Akses jalan yang buruk, tidak baik, berisiko terhadap keselamatan saya jalani dalam menjalankan tugas dengan integritas, transparan, dan akuntabel. Saya menginap di sekolah, dan hal ini berdampak dalam pengelolaan waktu yang efektif dalam memprioritaskan tugas-tugas saya dan memenuhi deadline. Edukatif dalam proses pembelajaran adalah hal yang saya lakukan. Saya mendorong penggunaan Chromebook untuk meningkatkan minat murid dalam belajar. Lomba poster menggunakan Canva bertemakan lingkungan hidup merupakan cara saya untuk meningkatkan minat belajar murid. Saya dan guru mengembangkan pendekatan pembelajaran mendalam menjadi alternatif metode yang efektif. Hasil asesmen nasional berbasis komputer yang dilaksanakan setiap tahun menunjukkan hasil yang signifikan baik pada aspek pembelajaran literasi dan numerasi maupun lingkungan belajar. 2 tahun berturut-turut SMP Negeri 2 Murabida mendapatkan apresiasi sebagai sekolah berkemajuan terbaik. Terakhir adalah kolaboratif dalam membangun kemitraan. Saya membangun jaringan baik kepada orang tua, murid, masyarakat, dan industri. Tayo sebagai organisasi alumni mahasiswa Jepang memberikan bantuan peningkatan kualitas dalam bidang seni. PTBA memberikan bantuan baju tari, BTRMK memberikan partisipasinya berupa plat pendek untuk menanam pohon. Pemerintah daerah merehab bangunan gedung 3 kelas. Anggota DPRD Muara Enim pun ikut memberikan support, dan dengan demikian proses konsep kolaboratif dalam membangun kemitraan yang saya lakukan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan sumber daya dalam mencapai tujuan sekolah. Itulah prospek strategi kepemimpinan pembelajaran yang memberi dampak sangat positif terhadap pendidikan, khususnya SMP Negeri 2 Murabida. Permasalahan sekolah diminimalisasi, guru dan murid lebih peduli dengan lingkungan, murid mulai mengubah gaya mengajar lama menjadi lebih baik, murid lebih bersemangat belajar, karakter menjadi lebih baik, perilaku positif melalui 7 kebiasaan anak hebat terakomodir di sekolah. Murid mulai berani unjuk kebolehan dalam berbagai bidang keterampilan, dan terpilihnya salah satu murid dalam seleksi bintang sobat SMP mewakili Kabupaten Muara Enim dan berbagai keterampilan lainnya termasuk menjuarai OSN tingkat kabupaten. Selanjutnya SMP Negeri 2 Murabida akan terus mengembangkan strategi prospek agar mudah diterapkan di sekolah mana saja, khususnya lingkungan pendidikan Kabupaten Muara Enim. Semoga bermanfaat, terus berkaya, dan semangat.